investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Harga minyak dunia saat ini sedang melonjak, naik tinggi. Jadi kita coba manfaatkan momentum ini. Hal ini dipicu oleh supply and demand di pasarannya. Ketika Arab Saudi dan Rusia sebagai produsen terbesar dari minyak bumi ini mengurangi pasokan minyaknya. Nah, kita akan bahas salah satu saham, yaitu ELSA atau El Nusa, dengan laporan keuangan yang sudah terbit di semester 1 tahun 2023 ini. Let's check out. Seperti biasa, disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli saham tertentu, jadi ini hanya bersifat edukasi saja ya. Untuk mendukung channel ini, sobat investor jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan tidak ketinggalan informasi. Oke, ini berita mengenai kelangkaan minyak dunia ya, sehingga minyak jadi naik dan mencetak rekor tertinggi sepanjang tahun 2023 ini, dimana harga minyak ada dua ya, ada Brent, ada WTI, itu dimana minyaknya sudah mencapai level $93 per barrel ya. Nah, ini dipicu akibat Arab Saudi dan Rusia memperpanjang penggerakan pasokan. Jadi harga minyak di dunia naik karena pasokan berkurang di pasarannya, sedangkan industri-industri atau rumah tangga atau kegiatan sehari-hari sangat membutuhkan minyak. Kita lihat ini harga Brent PTI minyak mentah berjangka ya, ini sudah di $90,28 per barrel. Ini kalau kita lihat ini harganya terakhir ini ya, dalam 6 bulan ini rekor tertinggi ini. Sebelumnya kan masih di 80-an ya, bahkan sempat menyentuh ke dasar di bawah $70 per barrel. Nah, kita akan langsung masuk ke sahamnya El Nusa. Jadi sobat investor, tonton video ini sampai selesai ya. Kita awali dengan profil company dulu, apa bisnisnya, ini latar belakang seperti apa ya perusahaan ini. Jadi kita bisa tahu perusahaan ini mempunyai prospek yang bagus atau tidak ke depannya. Jadi El Nusa ini namanya dulu sebelumnya tahun 84 itu Elektronika Nusantara ya, makanya disingkat El Nusa. Sebenarnya berdiri tahun 1969. Ini sudah menjadi perusahaan yang terbuka ya. Jumlah karyawannya berkurang dari 1.170 jadi 1.054. Mudah-mudahan dengan pengurangan ini lebih efisien dalam kinerja keuangan mereka. Untuk komposisi sahamnya ini dimiliki 51,1% oleh Pertamina Hulu Energi. Jumlah kepemilikannya 3,7 miliar lembar saham. Nah, ini cukup besar ya masyarakatnya ya. Masyarakat ada 48,9%, walaupun masih di bawah dari Pertamina ya. Ini jumlah sahamnya 3,5 miliar lembar, jadi totalnya 7,298 miliar lembar. Ini struktur grupnya, jadi dimiliki oleh pemerintah, terus Pertamina memiliki 51,1%, kemudian publik 48,9%. Miliki El Nusa ini. Jadi ada anak perusahaannya ya, bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi ada hulu migas, ada di produksi hulu migas, ada juga di distribusi logistik ya. Jadi kita lihat entitas anaknya macam-macam. Ini untuk segmen usahanya. Jadi jasa hulu migas, ini kegiatan usahanya menyediakan jasa pengukuran data geofisika seismik, jasa pengeboran migas. Jadi ini langsung ya pengeboran migasnya, bisnisnya ELSA ini. Terus jasa distribusi dan logistik energi, ini menyediakan jasa penyimpanan, perdagangan, pendistribusian, ini hilirnya ya. Dari hulu ke hilir ELSA ini melakukan aktivitas di migas. Kemudian ada juga jasa penunjang migas ya. Ini menyediakan jasa penguliran, perdagangan pipa, fabrikasi, bahkan data migasnya ya. Oke, ini segmen usaha jasa hulu migas. Anak usahanya ada divisi Geoscience dan Reservoir Service. Ini entitas anaknya El Nusa Geoscience Indonesia. Ada juga PT El Nusa Oil Field Service.
Ini tugas pokoknya jasa akuisisi data geofisika, ada juga jasa pengeboran dan pemeliharaan lapangan migas. Ini ada segmen usaha yang lainnya, ada juga yang bergerak di bidang maintenance di migasnya. Kemudian jasa distribusi logistik ini oleh PT Elnusa Petrofin EPN. Ini jasanya penyimpanan BBM, pendistribusian BBM, perdagangan BBM industri dan marin, itu macam-macam ya. Ada juga jasa penunjang migas. Nah, ini oleh PT Elnusa Pabrikasi Konstruksi. Ini pabrikasi, penguliran dan perdagangan pipa oil country, tubular goods dan lain-lain ya. Ada juga entitas yang lain di jasa penunjang migas ini. Ini untuk wilayah operasional jasa hulu migas. Jadi ada wilayah operasional jasa hulu migas, ada jasa pendukung tadi, wilayah operasionalnya di mana aja, dan juga jasa distribusinya. Nah, ini klien-kliennya ya, selain Pertamina ada juga yang lain ya. Kita lihat ini, kalau di Kalimantan Timur nih ada Faiko Indonesia, ada Total EP Indonesia, ya, ada selain itu ya, Pertamina juga ada. Terus juga ada di Jawa ya, dan juga sampai di Papua. Ini untuk jasa hulu migasnya. Kemudian jasa distribusi logistik ini juga banyak ya di berbagai pulau. Kita lihat ini ada transportasi BBM, ada pengelolaan depot, pengelolaan DPPU, perdagangan chemical dan perdagangan BBM. Ini sudah hampir semua pulau juga ya dilalui oleh Elsa ini. Kemudian operasi jasa penunjang juga ini juga banyak ya. Ini apa jasanya? Ada data manajemen ya, data manajemen di bidang geoscience. Kemudian physical dan digital data manajemen bisnis, OCTG maintenance publication EPC bisnis, dan juga marine support service. Jadi ada juga marinnya ya. Ini yang berkontribusi sebenarnya yang paling banyak itu bukan di jasa hulu migasnya guys. Karena jasa hulu migas di sini kita lihat ini tahun 2022 nih 32% saja, atau 4,0 triliun rupiah. Sedangkan untuk yang paling besar adalah jasa distribusi dan logistik energi. Ini mencapai 7,5 T dengan kontribusi 58,7%. Sisanya adalah penunjang migas, ini 8,9% dengan pemasukan 1,3 triliun. Memang secara total ini 12,3 triliun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 8,1 triliun ya. Kita lihat ini naik ya, jasa distribusi logistik naik dari 4 ke 7, jasa hulu migas naik dari 3 ke 4 T, dan jasa penunjang migas ini hampir aja naik sedikit. Nah, ini adalah jumlah dan kontribusi segmen operasi terhadap laba. Ini laba bersihnya guys. Jadi memang dari 12 triliun ini jasa bersih laba bersihnya hanya 378 miliar. Jadi NPM-nya itu kira-kira di 4% aja guys. Tidak terlalu gede ya untuk net profit marginnya. Nah, ini jumlah dan kontribusi segmen operasi terhadap aset. Jadi aset yang paling besar itu memang jasa hulu migas terintegrasi. Ini mencapai 6,5 triliun atau 56,5%. Jadi jasa distribusi dan logistik energi ini 38,3% asetnya, sisanya ada penunjang migas. Jadi ini naik juga dari tahun sebelumnya ya, yang 7,2 triliun ke 8,8 triliun. Kita akan lanjut ke kinerja keuangannya. Kita akan masuk coba ke keuangannya Elsa ini apakah bagus. Nah, kita lihat ini neraca keuangan Elsa ini, kita lihat yang biru muda ini adalah total aset ya. Total aset ini dari tahun 2019 ini naik terus asetnya dari 6,8 triliun sampai ke Q2 ini 9,2 triliun atau 36,5%. Sedangkan liabilitasnya juga ikutan naik. Nah, ini utangnya juga naik ya, dari 3,2 triliun naik terus sampai ke 5,1 triliun. Jadi Elsa terus menambah utangnya juga.
Ekuitasnya ini juga naik ya, dari 3,5 triliun naik terus sampai ke 4,1 triliun atau 16,8%. Nah, ini neraca keuangan ELSA nya guys, semuanya naik. Untuk laba ruginya gimana? Jadi kita lihat ini dari tahun 2012 ini pendapatannya 8,3 triliun, turun jadi 7,7 triliun di tahun berikutnya lagi naik 8,1 triliun dan drastis ya ke 12 triliun. Ini memang sebagian besar pasti dipicu oleh kenaikan harga komoditi ya. Jadi secara year on year dibandingkan dengan Q2 tahun sebelumnya ini naik 8% ya, dari 5,4 triliun ke 5,8 triliun. Untuk laba bersih ini kecil ya guys, tapi ini naiknya gede 11%. Jadi secara Q2 pendapatan ELSA ini naik, pendapatan bersihnya dari 226 miliar ke 250 miliar atau 11%. Untuk dari tahun sebelumnya ke tahun 2012 juga naik drastis 200% ya, dari 100 miliaran ke 378 M. Nah, ini yang berkontribusi terhadap pendapatan ELSA ya di Juni 2023 dibandingkan dengan Juni 2022. Ini kita lihat paling gede tetap di jasa distribusi dan logistik energi, ini 3,2 triliun dibandingkan sebelumnya 3,1 triliun ya. Jadi kenaikannya ada nih guys, 100 miliar. Untuk jasa hulu migas juga mengalami kenaikan dari 1,7 menjadi 1,9. Nah, ini bagus ya. Jasa penunjang migas juga mengalami kenaikan dari 500 miliar ke 700 miliar. Jadi secara total pendapatan dari jasa ini naik dari 5,4 triliun ke 5,8 triliun. Nah, sekarang kita lihat rasio keuangannya. Kita lihat di sini kemampuan ELSA untuk membayar utang jangka pendeknya ini bagus, di atas 1 semua ya, 1,5, 1,6. Bahkan tahun 2022 ini adalah 3,5. Sekarang di 1,4. Nah, utangnya tadi kan nambah ya, dari 0,9 naik jadi 1, sekarang di 1,2. Jadi utangnya DER-nya udah lebih dari 1 kali guys. ROE ini memang di tahun sebelumnya bagus ya, di tahun 2019 itu 10%, turun jadi 6,7% di tahun 2020. Tahun 2021 tambah turun lagi ke 2,9%. Nah, tahun 2022 ini naik 9,2%. Kita lihat pada saat Q2 ini ELSA sudah mempunyai ROE 6,0%. Jadi jika ini berjalan sesuai skenario bisa jadi 12% ROE-nya nanti. Makanya pas akhir tahun ELSA sahamnya kemungkinan akan naik. Nah, ini pergerakan harga sahamnya guys. Ini data saham ditutup pada hari Jumat ya, tanggal 15 September 2023 kemarin di 430 rupiah. Nah, kalau kita lihat ini memang sempat naik ya di tahun 2021-an, tapi habis itu turun. Nah, ini di bawah 400 ya, 300-an. Terus stabil setway di 300-an, 200-an, terus sekarang di 430. Nah, kita lihat ini dengan harga saham 430, ini EPS-nya ini 34 rupiah. Atau ini kalau dikali 2 74 ya. 68 rupiah. Jadi sudah naik dari tahun 2022 ya, yang hanya 51,8 rupiah per lembar. Nah, ini pernya cuma agak tinggi ya, pernya 12,5 kali. Kalau tahun 2022 kemarin adalah 6,1 kali. PBV-nya ini masih murah guys, masih 0,8. Jadi PBV-nya masih di bawah 1. Kalau sobat investor melihat peluang ini, kemungkinan beli ya silahkan ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk menjual atau membeli saham tertentu sesuai disclaimer tadi. Ini dividen yield, mereka membagikan dividen ya, walaupun dividennya juga kecil nih, sebelum harga 430 dividennya lebih kecil lagi nih ya, sekitar 2-3% dividennya, dan rutin membagikan dividen tiap tahun. Nah, jadi kesimpulannya
kinerja perusahaan ini Elsa semester 1 ini positif secara year on year, tadi naik bagus ya. Jadi semenjak tahun 2022 tuh momentumnya lah, harga minyak bagus, Elsa kinerjanya makin bagus. Dan kita harapkan Elsa sampai akhir tahun harga minyak tinggi, Elsa juga ikut mengikuti kinerja keuangannya jadi makin bagus. Harga minyak dunia terus naik, jadi kita harapkan pendapatannya juga naik ya. Dan saat ini valuasi dari PBV-nya murah, walaupun PER-nya 12 kali, tapi PBV-nya masih di bawah 1 kali. Dan kita harapkan nanti ROE-nya bisa 12% ya. Kalau 12% udah melebihin dari tahun 2022 yang hanya 9%. Terkait saya sendiri, saya minggu kemarin beli di harga 416. Sebenarnya agak telat karena saya tahu Elsa sudah mulai naik, tapi saya menunggu momentum harga minyak dunia benar-benar bagus. Dan saya akan coba hold saham ini mungkin sampai tahun depan ya, ketika puncak-puncaknya harga minyak bagus dan Elsa bisa naik, mudah-mudahan bisa satu bagger ya. Dan saya akan menunggu itu, baru saya jual. Oke, itu saja dari saya untuk analisa Elsa ini. Nanti akan saya sambung mungkin dengan emiten dari pendukung minyak ya, pendukung minyak yang lain. Nah, apa itu nanti tunggu videonya ya. Terima kasih sobat investor, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, salam cuan.